Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liman SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Dalam video ini, saya ingin berbagi praktik baik terkait peran saya selaku kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Namun sebelum itu, perlu kita cermati bersama mengenai kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah dan manfaatnya bagi satuan pendidikan. Tim kegiatan webinar optimalisasi komunitas belajar SMP Negeri 1 Konawe Selatan, teman-teman guru penggerak, pengajar praktek, ibu bapak peserta webinar, sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan, apalagi untuk membangun SMP Negeri 1 Konawe Selatan dalam rangka menyongsong kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini selalu bernilai ibadah. Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan diprioritaskan sesuai dengan karakter peserta didik. Dengan mengingat pesatnya perkembangan iptek. Jadi salah satu webinar yang kita laksanakan ini adalah untuk menjawab atau mengimplementasikan kemana arah sebenarnya kurikulum Merdeka. Kemudian, kenapa kurikulum harus berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan generasi di masa yang akan datang, apalagi di tahun 2045, itu kita menyongsong generasi emas. Jadi lebih terfokus ke Gen Z. Manfaat dari kurikulum Merdeka yang sudah kita laksanakan di awal tahun pembelajaran, itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk kita. Yang pertama, kita diberi kebebasan bagaimana materi yang disajikan itu adalah materi esensial yang kita kondisikan dan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, bagaimana alokasi waktu untuk pengembangan E5, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, nanti sebentar dari pemateri ini yang akan kita perdalam dalam komunitas kita, bagaimana merumuskan kemudian proses pelaksanaan dan hasil akhir atau outputnya. Kemudian manfaat yang ketiga itu kita dapat menyusun program pembelajaran, asesmen itu secara mandiri. Jadi disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Berbicara masalah tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka tidak luput dari masalah kepemimpinan, di mana tentu kita sepakat bahwa dalam sebuah organisasi kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan organisasi tersebut. Dalam hal ini, peran kepala sekolah sebagai pemimpin adalah fokus pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengembangan tenaga pendidik dan staf, supervisi pembelajaran, evaluasi program guru dan peserta didik, penelitian tindakan, penyiapan sumber daya, dan peningkatan mutu serta proses pembelajaran secara terus-menerus. Dengan memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif dan berbasis solusi, saya yakin sebuah sekolah dapat berkembang dengan optimal. Saya sadar bahwa dalam menjalankan program dan proses pembelajaran di sekolah ataupun keberhasilan sekolah bukan serta-merta karena hasil kerja keras satu orang, maka perlu adanya hubungan atau relasi yang baik, sehat, terbuka antara pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah dan rekan guru serta staf. Maka sebagai pemimpin yang baik dibutuhkan kemampuan komunikasi dan pengelolaan yang baik.
Hal inilah yang mendorong saya sebagai Kepala SMP Negeri 1 Konawe Selatan untuk terus berperan aktif sebagai manajer, fasilitator, hingga motivator baik kepada seluruh warga sekolah dengan cara mengembangkan program-program pendidikan dengan tujuan mencapai visi sekolah kami, yaitu sekolah unggul, berkarakter, dan berwawasan Pancasila. Meskipun saya memimpin SMP Negeri 1 Konawe Selatan masih tergolong dalam waktu yang singkat, yaitu sejak Desember tahun 2021, saya telah berusaha menggerakkan rekan guru, khususnya bergerak dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui berbagai program yang bersifat pembiasan baik, kegiatan ekstrakurikuler, proyek penguatan profil Pancasila, pengembangan komunitas belajar, serta kegiatan kerjasama lintas sektoral yang berpusat pada murid dan sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar, sehingga pada akhirnya akan memberi dampak positif pada mutu dan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 1 Konawe Selatan sendiri mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2023-2024. Adapun program kegiatan atau praktik baik yang telah kami laksanakan di SMP Negeri 1 Konawe Selatan dan mewujudkan Merdeka Belajar diantaranya menumbuhkan budaya positif melalui berbagai pembiasan baik yang bertujuan bagaimana menciptakan budaya positif serta menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, diantaranya sholat zuhur berjamaah, Jumat Takwa, budaya semun, salam dan sapa, literasi 15 menit sebelum pembelajaran, pojok baca literasi, aksi sosial, masa pengenalan lingkungan sekolah, latihan dasar kepemimpinan, pemilihan ketua OSIS, karya wisata, pekan olahraga dan seni, kampanye sekolah sehat, serta perayaan hari-hari besar nasional maupun keagamaan. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka tidak lepas dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat P5. Di SMP Negeri 1 Konawe Selatan telah dilaksanakan kegiatan P5 dengan mengambil dua tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Kegiatan P5 dilaksanakan selama 1 bulan di akhir semester dengan menitikberatkan pada penguatan dimensi beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreativitas. Untuk pengembangan komunitas belajar dalam pengelolaan sekolah ini, saya telah berusaha mendorong seluruh warga sekolah untuk mengembangkan komunitas belajar sebagai tempat guru atau tenaga pendidik SMP Negeri 1 Konawe Selatan belajar dan bergerak mengikuti perkembangan dunia pendidikan melalui silaturahim, baik secara tatap muka ataupun dalam dunia maya atau online. Pengelola satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka tentu menghadapi banyak tantangan. Namun, prinsip saya sebagai pemimpin bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Kepala sekolah memiliki peranan yang dominan untuk mendorong upaya inovasi baik yang berasal dari luar maupun yang timbul dari dalam sekolahnya. Dengan langkah-langkah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi adalah yang utama adalah membangun komunikasi yang terbuka dan berbasis solusi dengan seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan dan kepercayaan penuh pada rekan guru dalam merancang dan menyusun kegiatan pembelajaran, melakukan supervisi dan refleksi secara berkala, pembagian atau distribusi peran dan tanggung jawab yang bijak, mendorong memotivasi para tenaga pendidik agar mau belajar mandiri maupun kelompok melalui platform Merdeka Mengajar, serta mengembangkan komunitas belajar di SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Sebagai kesimpulan, agar kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan dengan baik dan berhasil,
seorang kepala sekolah selaku pemimpin dan pengelola di satuan pendidikan harus mampu merangkul seluruh warga sekolah untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam menjalankan setiap kegiatan demi peningkatan kualitas satuan pendidikan. Salah satu cara melibatkan warga sekolah dalam dinamika satuan pendidikan adalah keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan wewenang yang diberi oleh pimpinan.